Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, kali ini saya akan membahas sedikit tentang filsafat, bagaimana ciri-ciri berpikir filsafat, kemudian apa kegunaan filsafat. Filsafat itu secara etimologi, philo dan sophia, jadi cinta dan kebijaksanaan. Filsafat merupakan pandangan hidup dengan cara mencari sesuatu hakikat secara sedalam-dalamnya sampai menemukan suatu makna yang terkuak di dalamnya. Nah, cara berpikir filsafat itu yang pertama adalah radikal. Radikal di sini berbeda dengan radikalisme. Kalau radikalisme itu merupakan suatu ajaran tertentu yang mengajak kita untuk menggunakan semacam agitasi, demagogi untuk menghasut seseorang melakukan suatu kekerasan tertentu dan tujuan ideologis tertentu. Tetapi kalau radikal di dalam perspektif filsafat itu artinya berpikir sampai ke akar-akarnya. Nah, di sini orang tidak hanya mempelajari sesuatu itu pada datarannya, tetapi pada akar-akarnya hingga dia menemukan suatu hakikat yang ingin dia temukan. Yang kedua adalah cara berpikirnya yaitu komprehensif, ya, holistik, menyeluruh. Di sini berarti seseorang itu tidak hanya mengetahui apa yang dia tahu, tetapi rasa ingin tahunya itu sampai mengeksplorasi, membawa dirinya ke dunia atau ke dimensi atau ke pengetahuan yang belum dia ketahui. Jadi seorang yang berpikir filsafat pasti berpikir secara menyeluruh, tidak hanya terbatas apa yang dia ketahui saja. Kemudian ciri yang ketiga yaitu skeptis, ya. Jadi dia tidak gampang percaya terhadap suatu ajaran, suatu dogma, suatu pengetahuan yang baru yang ditawarkan kepadanya, tetapi dia memberi suatu jarak tertentu sehingga dia dapat mengkritisi dan dapat menganalisa apakah dogma, ajaran atau pengetahuan baru yang saya terima ini pantas untuk saya konsumsi atau saya ketahui dan apa kegunaannya ketika saya mendapat ajaran, dogma atau pengetahuan tertentu terhadap diri saya. Lalu kegunaan belajar filsafat apa? Ya, kegunaan belajar filsafat ya kita dapat memahami suatu hal yang sebenarnya itu cukup menarik dan cukup untuk diberi perhatian, yang itu tidak dimiliki orang pada umumnya. Ketika orang misalnya meminum Coca-Cola, ya orang hanya merasakan aja Coca-Cola rasanya ya seperti Coca-Cola, tetapi orang yang berpikir, orang yang mempelajari filsafat tidak begitu. Apa yang memberi rasa pada Coca-Cola itu? Apakah minumannya atau adakah pada diri saya? Nah, ini sudah sampai ke pembahasan mengenai aliran filsafat, yaitu subjektivisme dan objektivisme. Nah, seorang yang berpikir filsafat akan memikir lebih jauh terhadap hal-hal yang sebenarnya sepele seperti itu. Lalu kedua, ketika kita belajar filsafat, kita pasti mengetahui bahwa sumbangsihnya terhadap kehidupan itu begitu besar. Misalnya di bidang politik kita mengerti kedaulatan rakyat. Nah, itu semua akibat dari kita belajar filsafat, ya. Orang yang belajar filsafat akhirnya melahirkan suatu pemikiran bagaimana apabila yang memimpin itu, yang memimpin kehidupan ini, yang memimpin suatu negara ini adalah masyarakat dan bukan seorang raja lagi. Karena apa? Seorang raja ternyata terbukti bahwa kekuasaan yang dipusatkan terhadap dirinya itu mampu diselewengkan sedemikian rupa karena tidak ada kontrol sosial tertentu dalam dirinya. Nah, oleh sebab itu dalam filsafat politik muncullah pemikiran mengenai bagaimana apabila rakyat itu yang berdaulat atas suatu negara. Sehingga muncullah pemikiran tentang demokrasi dari, untuk, dan oleh rakyat itu sendiri. Nah, itu sahabat Rumah Pancasila, sedikit tentang filsafat, pengantar filsafat ya. Pada pertemuan selanjutnya akan saya bahas lebih lanjut. Oke, itu sahabat Rumah Pancasila. Jangan lupa tetap simak video-video Rumah Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Melapangkan